Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farrada alaina as-salata waz-zakata was-siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah alladhi adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nassaha al-ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ilallahi bida'watihi ila yaumil liqa'i. Amma ba'd. Allahumma a'inna 'ala siyam wa 'ala qiyam wa 'ala tilawatil Qur'an. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji dan syukur para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh hari yang mulia ini, karena kita berada di bulan yang mulia, kita sudah mau menjalani hari kedua untuk berpuasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan di hari ini kita diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna, untuk bisa menghidupkan siangnya bulan Ramadan, begitu juga malamnya bulan Ramadan, sehingga kita mendapatkan kemuliaan, keistimewaan di bulan suci Ramadan. Para jamaah rahimakumullah, bulan suci Ramadan diwajibkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya tentunya tidak tiba-tiba diwajibkan. Kalau kita lihat di dalam sejarahnya, ada di dalam sejarah itu ada pembahasan yang namanya tarikh tasyri. Tarikh tasyri itu sejarah bagaimana sebuah hukum itu diwajibkan kepada kita. Jadi semua ada sejarahnya, ada runtutan ceritanya. Jadi kalau kita lihat terkait dengan puasa Ramadan ini, dulu sebelum diwajibkan puasa Ramadan, ketika Nabi sedang berada di Madinah, Nabi di Madinah hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi. Tidak ada permusuhan dengan orang-orang Yahudi. Nabi hidup berdampingan, Nabi hidup baik-baik saja dengan orang Yahudi. Nah, ketika itu Nabi melihat orang Yahudi itu pada tanggal 10 Asyura mereka berpuasa. Sehingga ketika mereka berpuasa, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ini diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, yang hadisnya dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Nabi datang ke Madinah, wa wajadal yahuda yasumuna. Nabi menemukan orang-orang Yahudi itu yasumuna, mereka sedang berpuasa yauma Asyura, yaitu puasa Asyura. Faqalu, maka Nabi bertanya kepada mereka, kalian melakukan puasa pada tanggal 10 Asyura ini puasa apa? Maka kata mereka, orang-orang Yahudi mengatakan, hadza yaumun azimun, ini adalah hari yang agung, wa huwa yaumun najjallahu fihi Musa, yaitu hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa wa qaumah dan kaumnya,
wa gharraqa fir'auna wa qaumah, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Fasamahu Musa syukran, maka Nabi Musa berpuasa pada hari itu syukran, karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Panahnu nasumu, maka kami berpuasa, kata orang-orang Yahudi. Maka ketika mendengar itu, akhirnya Nabi berkomentar, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, fa ana ahaqqu bi Musa minkum. Fa ana, maka aku ahaqqu, yang lebih berhak, bi Musa, terhadap Nabi Musa, minkum, daripada kalian. Maka setelah itu Nabi memerintah kepada para sahabat untuk melaksanakan puasa Asyura. Setelah Nabi melakukan puasa Asyura dengan para sahabat, ternyata memang inilah karakter orang Yahudi. Orang Yahudi itu suka memprovokasi, suka menyebarkan berita-berita hoax. Maka ketika Nabi dan para sahabat itu berpuasa, maka disebarkanlah isu di tengah-tengah masyarakat Madinah. Katanya Muhammad itu adalah nabi terakhir, punya risalah baru. Ternyata mereka puasanya ikut kita, mereka kiblatnya juga ikut kita. Karena dulu Nabi sholatnya kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis, puasanya juga ikut kita. Katanya Nabi baru, terus disebarkan berita-berita itu. Akhirnya baginda Nabi Muhammad SAW tidak kuat, karena terus disebarkan berita itu agar orang-orang di Madinah itu menganggap bahwa Nabi itu Nabi beneran atau tidak. Ternyata ikut-ikut ajaran orang lain. Begitu. Akhirnya Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kita mengetahui bagaimana ketika Nabi itu meminta untuk berpindah kiblat. Kita bisa buka di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 144. Ketika Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad naro taqalluba wajhika fis sama, kata Allah. Laqad naro, sungguh kami paham, sungguh kami tahu, taqalluba wajhika fis sama, ketika engkau senantiasa menghadapkan wajahmu ke langit. Jadi Nabi ketika orang-orang Yahudi itu menyebarkan berita itu dalam tujuan menghina Nabi, Nabi senantiasa melihat ke langit. Kapan datangnya wahyu? Kapan datangnya perintah dari Allah untuk berpindah kiblat? Akhirnya ketika Nabi dan para sahabat melaksanakan sholat, dalam satu riwayat itu dikatakan sholat zuhur. Maka ketika melaksanakan sholat, akhirnya ada perintah untuk menghadap kiblat itu bukan ke Masjidil Aqsa, yaitu Baitul Maqdis, tapi menghadap kiblat itu kata Allah, wa haitsu ma kuntum fawalu wujuhakum satrah fawalli wajhaka satral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu itu satral masjidil haram, ke arah Masjidil Haram. Maka dari sana pindahlah kiblatnya ke Masjidil Haram. Maka kalau kita ke Madinah, di Madinah itu ada masjid yang namanya Masjid Kiblatain. Jadi kiblatnya ada dua, tempat imamnya ada dua. Yang satu mengarah ke Baitul Maqdis, yang satu mengarah ke Masjidil Haram, seperti saat ini. Nah, ini dikabulkan yang pertama, permintaan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi juga meminta, ya Allah, kalau begitu perintahkan kepada kami puasa yang berbeda dengan orang Yahudi. Maka akhirnya Allah menurunkan ayat Al-Quran di dalam Quran surah Al-Baqarah sebagaimana kita tahu ayat 183.
di mana Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi runtutan sejarahnya seperti itu para jamaah rahimakumullah. Allah memang luar biasa memberikan kepada Nabi ketika Nabi tidak mau sama dengan orang Yahudi kiblatnya ke Baitul Maqdis, Nabi diberi oleh Allah tempat yang lebih hebat, yang lebih mulia daripada Baitul Maqdis, yaitu Masjidil Haram, yaitu Baitullah Ka'bah. Begitu juga ketika Nabi tidak mau sama puasanya dengan orang-orang Yahudi, maka Nabi juga diberikan perintah puasa yang puasanya itu lebih hebat dari puasa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Karena Allah ingin memuliakan baginda Nabi, karena Allah ingin mengangkat derajat Nabi. Jadi puasa ini kalau kita lihat dari sejarahnya puasa Ramadan ini bukan sekedar puasa saja. Bukan sekedar puasa seperti umat-umat terdahulu diwajibkan puasa, atau bukan sekedar puasa yang menjadi kebiasaan. Kan puasa ini sekarang secara adat ada yang suka puasa tirakat begitu. Secara kesehatan orang-orang barat juga memakai metode puasa, namanya intermittent fasting, melakukan pengobatan dengan berpuasa, sehingga ini menjadi salah satu alternatif untuk agar tubuh ini kembali sehat, kembali ada sel-sel yang baru di dalam tubuh itu. Jadi saking hebatnya puasa ini, maka puasa ini menjadi sesuatu yang diikuti, yang dicontoh oleh orang-orang lain, oleh umat lain selain baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita selaku umat baginda Nabi Muhammad SAW, yang pertama kita harus bersyukur, harus berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah sudah berada di bulan Ramadan. Jangan ini sudah Ramadan lagi. Ini sudah Ramadan lagi, tiba-tiba sudah Ramadan lagi. Gitu. Kata anak-anak, Ramadan tiba-tiba sudah Ramadan lagi. Jadi kaget. Ya. Seharusnya bersyukur. Jadi sebagaimana kata para ulama, jadi para ulama itu mempersiapkan Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. Maka para ulama mengatakan bahwa bulan Rajab itu adalah syahruz zar'i. Bulan Rajab itu bulan saatnya menanam amal kebaikan, ya. Kemudian bulan Sa'ban itu kata para ulama syahru sakki, bulan saatnya menyirami tanaman. Bulan Ramadan itu adalah syahrul hasadi, bulan saatnya memanen. Jadi sebetulnya bulan Ramadan ini saatnya memanen. Memanen apa? Memanen ketaatan. Kita sudah terbiasa untuk taat. Kita sudah biasa untuk melakukan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak kaget lagi. Tarawih 11 rakaat, kaget. Apalagi 23 rakaat. Apalagi kalau kita tarawihnya di Madinah 36 rakaat. Begitu. Jadi memang tarawih ini ya ikhtilaf di karangan para ulama, semuanya ya punya dalil. Makanya kita jangan saling menyalahkan. Yang penting sama-sama semuanya sholat tarawih. Sholat tarawih semuanya ada dalilnya. Waktu saya di Madinah itu ketika Ramadan tahun berapa tuh, sampai tidak kuat tertidur sendiri. Ba'da isya tarawihnya di Madinah itu sampai jam 12-an. Imamnya 2. Nah, silahkan. Kalau mau mengikuti baginda Nabi, oh saya harus mencontoh baginda Nabi, saya ingin sama dengan Nabi, silahkan. Nabi itu 1 rakaatnya Al-Baqarah sampai An-Nisa.
Ayo Bapak kuat enggak? Jadi kita mah ini jauh dari tarawihnya Nabi. Itu. Kita mah inginnya 11 rakaat itu kenapa? Ingin cepat. Gitu. Kalau 23 kelamaan gitu. Inginnya dorongannya ingin cepat sholatnya begitu. Padahal kata Imam Nawawi, beliau punya jalan tengah. Bagaimana agar semua tarawih itu sama? Maka kata beliau, kalau tarawihnya 11 rakaat, maka bacalah surat yang panjang-panjang. Kalau tarawihnya 23, maka boleh baca yang pendek-pendek. Jadi kalau rakaatnya sedikit, baca suratnya panjang. Rakaatnya banyak, baca suratnya pendek. Jadi akan sama. 11 rakaat dengan 23 itu selesainya sama. Kualitasnya sama. Sebanding ya. Apalagi kalau 36. Kalau ingin nyoba tarawih 36, 39 dengan witirnya, nanti silakan bisa tarawih di pesantren. Kita di pesantren itu 11 rakaat, 23 rakaat. Tarawihnya lagi 39 rakaat ya. Agar melatih para santri terbiasa dengan perbedaan, karena perbedaan itu adalah perbedaan yang tidak bisa dipungkiri ya. Perbedaan dalam masalah furu', dalam masalah fikih. Nah, sehingga kita di bulan Ramadan ini karena biasa melakukan ketaatan, sehingga kita tidak kaget. Kita akan siap melakukan ketaatan sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi itu di bulan Ramadan sekurang-kurangnya Nabi melakukan 3 aktivitas. Yang pertama, Nabi itu meningkatkan kualitas ibadah sholat. Maksudnya apa? Sholatnya bukan hanya sholat fardu saja, tapi Nabi melaksanakan sholat sunnah yang lainnya. Nabi melaksanakan sholat sunnah yang tidak biasa dilaksanakan di bulan Ramadan. Nabi lakukan sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha, sholat sunnah subuh. Maka kita juga bisa melakukan selain sholat sunnah tarawih, silahkan ada sholat sunnah apa lagi yang disunnahkan oleh baginda Nabi, yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Silahkan kita bisa lakukan sholat sunnah di bulan Ramadan. Nabi yang kedua, para jamaah rahimakumullah, Nabi memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran. Bagaimana interaksi dengan Al-Quran? Pertama, kita bisa membaca Al-Quran. Silahkan kita memiliki target, mumpung masih mau hari kedua di bulan Ramadan ini, mau khotam berapa kali? Mau khotam 10 kali, berarti per 3 hari khotam. Silakan dihitung. Ya minimal sekali kita khotam 1 kali. Kalau khotam 1 kali berarti sehari harus selesai satu juz. Jadi 1 juz itu kalau kita tidak berhenti, itu kalau kita baca terus sekitar 45 menitan. 45 menit selesai. Maka 45 menit selesai, nanti ganti lagi 45 menit, makanya bisa banyak kalau gak ada aktivitas yang lain. Ya kalau anak-anak santri itu saya tanya, ada yang sudah 10 juz, 10 juz baru 1 hari, ada yang sudah 10 juz. Karena memang anak-anak kerjaannya begitu. Kalau kita bisa menyelang di waktu-waktu aktivitas kerja kita, ya minimal tadi 1 kali di 1 Ramadan ini kita khotam Al-Quran. Bahkan agar mengukir sejarah di dalam aktivitas Ramadan kita, bagusnya baca dengan terjemahnya. Jadi Ramadan ini saya khotam 1 kali Al-Quran plus baca terjemahnya dari surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas. Jadi saya pernah membaca Al-Quran, begitu juga membaca terjemahnya. Jangan sampai kitab kita Al-Quran, panduan kita Al-Quran, tapi nggak tahu, belum pernah menyelesaikan baca terjemahnya.
dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Nah, maka silakan ukir sejarah bagi diri kita. Kita bisa membacanya yang pertama, yang kedua kita bisa melakukan tadarus. Nah, tadarus itu minimalnya tadi baca Al-Quran disertai dengan memahami isinya, minimal ya tahu terjemahannya. Itu namanya tadarus. Tadarus Al-Quran itu bukan sekedar baca, tapi baca dibarengi memahami isinya. Kita bisa interaksi dengan Al-Quran, menghafal Al-Quran silahkan. Kita bisa melakukan interaksi dengan Al-Quran setelah kita paham, setelah kita hafal, kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa mendakwahkannya, menyebarkan kepada orang yang belum tahu bagaimana isi Al-Quran itu. Itu yang dilakukan oleh baginda Nabi. Yang ketiga, Nabi itu di bulan Ramadan memperbanyak sedekah. Makanya diceritakan di dalam satu hadis bahwa Nabi itu adalah ajwadun nas. Nabi itu adalah manusia yang paling dermawan, dan Nabi paling dermawan di bulan Ramadan. Makanya Nabi memotivasi kepada kita tentang sedekah untuk orang yang berbuka. Kata Nabi, bersedekahlah untuk orang yang berbuka. Kalau kita bersedekah, maka kita akan mendapatkan pahala orang yang berbuka tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun, walaupun dengan sebiji kurma. Jadi sebiji kurma kebeli tidak? Insyaallah ya. Gitu. Kita kasih sebiji. Gitu. Jadi satu kardus kecil ada berapa biji itu? Cukup untuk berapa orang? Jadi kita bisa ngasih puasa ke 10 orang, ke 20 orang dengan satu biji kurma. Jadi gak usah memaksakan kalau gak punya uang. Ya semampu kita mau sedekah. Bahkan kata Nabi, walau jur'atan min ma, walaupun seteguk air. Oh, kita mengasih aqua gelas aja 5 gitu, kepada orang yang berbuka. Ya, itu juga sudah menjadi sesuatu yang luar biasa, sedekah di bulan Ramadan itu, para jamaah rahimakumullah. Jadi itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi itu ingin begitu menghidupkan bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan ini istimewa. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat luar biasa. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan dalam 1 tahun 1 kali. Selama 1 bulan itu Allah juga sebenarnya ingin mengingatkan kita. Khawatirnya kita selama 1 tahun itu sibuk kepada urusan dunia. Kita lupa bahwa kita itu tidak akan selama-lamanya di dunia. Maka Allah hadirkan bulan Ramadan agar kita ingat kepada tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita adalah akan kembali ke akhirat. Dan kembali ke akhirat itu bekalnya bukan uang, bekalnya bukan materi. Kembali kepada akhirat itu bekalnya adalah amal sholih, bekalnya adalah ketaatan. Maka dilatih selama bulan Ramadan itu untuk melakukan berbagai amal sholih, untuk melakukan berbagai ketaatan, sehingga Allah mengkondisikan bulan Ramadan itu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala, para jamaah rahimahullah, memanggil di dalam Al-Qur'an kepada kita dengan perkataan ya ayyuhalladzina amanu. Ini kalau kita lihat tafsirnya, ya ayyuha ini terjemahannya bukan hanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tapi ya ayyuha itu mengandung pertama adalah pengingat, tanbih namanya. Yang kedua mengandung penguat, takkid namanya. Maka kalau kita mengartikan ya ayyuhalladzina amanu, ingatlah dengan sungguh-sungguh wahai orang yang beriman. Jadi kata Allah, kalau ada panggilan ya ayyuha dalam Al-Quran, maka itu adalah panggilan sayang, itu adalah panggilan rahmat. Kemudian ketika ada panggilan ya ayyuha dalam Al-Quran,
itu menunjukkan isi panggilannya itu adalah sesuatu yang penting. Jadi kalau kita membaca Al-Quran ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, pasti setelah itu ada sesuatu yang penting yang ingin Allah sampaikan. Nah, salah satunya di dalam ayat tentang saum ini Allah ingin menyampaikan bahwa ada hal yang penting. Apa hal yang penting itu? Adalah puasa Ramadan. Kenapa puasa Ramadan penting? Karena ini mengingatkan kita ke tempat kembali kita, bahwa kita harus punya bekal yang sebenarnya, yaitu bekal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita kembali kepada kampung asli kita dengan sebenarnya, yaitu kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk memotivasi itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan di dalam hadisnya bahwa di bulan Ramadan itu Allah membelenggu merantai wasupidati marodas sayatin. Jadi Allah merantai, membelenggu, mengikat, yang mengatakan begitu, marodatus sayatin. Marodatus sayatin itu apa? Kata para ulama ahli hadis, marodatus sayatin itu adalah kibarus sayatin. Jadi yang diikat itu adalah pembesarnya setan. Begitu. Jadi ikat itu di bulan Ramadan. Pembesarnya, tokoh-tokohnya setan. Kalau di dalam Islam ulama-ulamanya setan. Jadi ulama-ulamanya, tokoh-tokohnya itu diikat. Maka kalau kita di bulan Ramadan itu masih tergoda dengan setan, berarti ini keimanannya harus dipertanyakan. Karena setan kecil-kecil yang menggoda kita. Jadi setan anaknya, setan kecil-kecil anak buahnya yang menggoda kita, bukan setan tokohnya, bukan setan pimpinan mereka, tapi setan-setan kecil. Sigorus sayatin, kata para ulama hadis, adalah setan-setan kecil, itu yang menggoda kita. Maka kalau kita masih tergoda di bulan Ramadan untuk melakukan kemaksiatan, melakukan kezaliman, maka berarti keimanan kita itu bisa kita ukur levelnya ada di mana, tingkatnya ada di mana. Maka kalau di bulan Ramadan itu melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, yang pertama mungkin tergoda dengan setan-setan kecil itu. Yang kedua, kemungkinannya karena dalam diri manusia itu ada yang namanya apa? Hawa nafsu. Mungkin karena setan tidak menggoda, tapi setan membisikkan, menghias sesuatu yang buruk itu, sesuatu kemaksiatan itu dihias agar kelihatan indah, sehingga hawa nafsunya terdorong untuk mendorong diri kita melakukan hal tersebut. Kalau ternyata hawa nafsunya itu sudah hebat, maka kemungkinan di tengah-tengah kehidupan kita ada adat-adat yang buruk. Maka adat yang buruk itulah yang mempengaruhi perbuatan buruk, perbuatan dosa, perbuatan maksiat kita di bulan Ramadan. Karena harusnya di bulan Ramadan itu semua orang siap untuk melakukan ketaatan, mudah untuk melakukan ketaatan. Maka tidak aneh kalau di bulan Ramadan itu orang yang tidak pernah ke masjid juga ke masjid, orang yang tidak pernah baca Al-Quran juga baca Al-Quran, orang yang tidak pernah ikut pengajian juga ikut pengajian. Karena tadi Allah ingin mengingatkan kepada semua orang agar semua orang bisa melakukan ketaatan, agar semua orang bisa melakukan kebaikan, agar dia sadar bahwa inilah bekal yang sesungguhnya untuk menuju akhirat. Begitu para jamaah rahimakumullah. Bahkan di dalam hadis itu puasa Ramadan ini dikatakan sebagai junnah. As-saumu junnatun. Puasa Ramadan itu adalah junnah. Junnah itu apa? Tameng. Tameng itu perisai. Perisai itu kalau kita tahu orang yang perang adalah ada
bulatan gitu yang besar, apa namanya ya, tameng itu tameng itu untuk menghadang. Kalau dulu menghadang serangan pedang, jadi kalau ada pedang mau mengenainya tek gitu ditakis namanya begitu, itu tameng, melindungi. Berarti tameng itu untuk melindungi. Di dalam riwayat lain dikatakan as-saumu himayatun. Saum itu adalah himayah. Himayah itu pelindung. Jadi puasa ini melindungi kita. Melindungi kita dari apa? Melindungi kita dari perbuatan-perbuatan buruk. Melindungi kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Betul atau tidak? Kalau lagi puasa, kan sebetulnya apa? Kita bisa saja, para jamaah rahimakumullah, kita makan di siang hari. Karena gak ada orang yang lihat. Kita ke kamar dulu sebentar, makan, minum, setelah itu keluar lagi pura-pura puasa. Orang nggak tahu tuh dia puasa atau tidak. Tapi karena kita lagi puasa Ramadan, akhirnya kita tidak mau melakukan itu. Maka puasa itu menjadi pelindung bagi kita untuk melakukan kemaksiatan, untuk melakukan perbuatan dosa. Kita mau marah kepada istri, kepada anak, lagi puasa, gak jadi itu marahnya. Nanti aja marahnya habis maghrib. Ya, bukan begitu ya. Gak mau tuh. Kita diajak untuk melakukan kemaksiatan sama orang lain, kita ingat sadar, oh saya lagi puasa. Akhirnya dia tidak melakukan kemaksiatan. Memang ini pelindung dari perbuatan dosa, dari perbuatan maksiat, dari perbuatan buruk. Mau melakukan perbuatan zalim, maka kita ingat lagi puasa, jadi gak jadi. Seharusnya Ramadan ini menjadi pelindung kita dari melakukan perbuatan dosa, perbuatan zalim, berbagai perbuatan buruk. Maka di bulan Ramadan itu kita bisa membayangkan para jamaah rahimakumullah, salah satu ketaatan yang dilakukan oleh baginda Nabi dengan sahabat itu di bulan Ramadan melakukan apa? Jihad. Perang apa itu? Perang paling besar itu perang apa? Perang Badar. Perang Badar itu dilakukan di bulan Ramadan. Coba bayangkan, di bulan Ramadan berperang di daerah yang di sana gak ada pohon-pohonan, panasnya luar biasa. Bayangkan Bapak, kita mah di daerah dingin seperti kita, udah setengah main, kayaknya haus banget, kayaknya lapar gitu, kayaknya lesu. Di baginda Nabi dengan para sahabat itu luar biasa. Jadi di bulan Ramadan itu melakukan ketaatan yang begitu luar biasa, yang dikatakan dirwanu sanamil Islam. Itu puncak tertinggi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah Ramadan itu menghasilkan hasil yang begitu luar biasa, menghasilkan perubahan yang begitu luar biasa dalam kehidupan. Harusnya begitu tuh. Jadi kita secara pribadi ketika masuk bulan Ramadan dikondisikan oleh Allah untuk melakukan ketaatan dengan berbagai motivasi dari Nabi, motivasi dari Allah agar kita mau melakukan ketaatan, dengan reward yang diberikan oleh Allah agar kita mau melakukan ketaatan di bulan Ramadan itu. Harusnya ini menjadi sesuatu yang bisa merubah diri kita, sesuatu yang bisa merubah masyarakat kita, sesuatu yang bisa merubah negara kita. Harusnya sadar, siapapun ketika ada di bulan Ramadan sadar dia punya pelindung dari perbuatan-perbuatan buruk, dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan zalim, sehingga selepas bulan Ramadan itu dia akan menjadi pribadi-pribadi yang berubah. Maka nanti kita bisa lihat berhasil atau tidaknya kita puasa di bulan Ramadan itu nanti dilihatnya setelah Ramadan. Jadi amalan itu begitu. Amalan itu kita sholat ini berhasil atau tidak.
Sholat itu sukses atau tidak? Itu tergantung nanti setelah sholat, tergantung nanti setelah puasa. Jadi suksesnya dilihat dari setelahnya. Makanya Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 itu mengajarkan kepada kita bahwa setiap ibadah yang dilakukan itu pasti ada tujuan. Allah mengatakan puasa itu la'allakum tattaqun. Salat itu untuk apa? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau setelah salat tetapi fahsya dan mungkar masih kita lakukan, berarti salatnya tidak berhasil. Setelah puasa tapi kita tidak mencapai tujuan dari puasa, yaitu la'allakum tattaqun, berarti puasanya tidak berhasil. Nah, itu bisa dilihat berhasil tidaknya itu setelah Ramadan nanti. Maka kata para ulama, kalau sebuah amal itu setelahnya menghasilkan kebaikan, al-hasanah, kemudian menghasilkan hasanah, kebaikan, setelahnya menghasilkan kebaikan, itu tandanya amalnya diterima, itu tandanya amalnya sukses. Jadi kita harus mengingatkan diri kita mulai dari awal-awal ini, jangan sampai nanti setelah Ramadan tetapi Ramadannya tidak sukses. Jangan sampai tergolong kepada sabda Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal juwal atos. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya, dapatnya haus, lapar, dahaga. Atau sabda Nabi ketika Nabi mengatakan Ramadan itu berakhir, pangsalahu alaihi Ramadan qabla ayyub farolah. Ramadan lewat nanti kepada kita setelah sebulan penuh, tapi kita belum mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mendapatkan itu semua, tentunya di bulan Ramadan ini kita tidak leha-leha, kita tidak santai-santai. Maka Allah mengakhiri ayat tentang perintah Ramadan itu dengan la'allakum tattaqun. Kata Imam As-Suyuti, kalau dalam Al-Quran ada kata-kata la'alla, maka itu menunjukkan kita harus sungguh-sungguh. Jadi kenapa kita puasa tapi tidak bertakwa? Banyak orang yang berpuasa tapi tidak meraih derajat takwa. Nah, yang menjadi pertanyaan, kita sudah sungguh-sungguh atau belum di bulan Ramadan? Jadi kalau kita sungguh-sungguh melakukan amalan-amalan, ketaatan-ketaatan di bulan Ramadan, pasti akan meraih ketakwaan. Karena takwa itu salah satunya amalnya senantiasa meningkat. Seperti Ramadan. Di Ramadan itu bukan hanya sholat fardu saja yang kita lakukan. Ramadan itu bukan hanya sholat tarawih saja yang kita lakukan, tapi berbagai hal ingin kita lakukan, berbagai ketaatan yang kita lakukan. Itulah orang yang bertakwa, senantiasa meningkat. Maka sekali lagi para jamaah rahimakumullah, adanya bulan suci Ramadan itu seharusnya menjadi perubahan bagi diri kita. Adanya bulan suci Ramadan ini seharusnya menjadi junnah, menjadi pelindung bagi diri kita, agar kita senantiasa ada dalam ketaatan. Dan kita harus sadar bahwa kalau diri kita itu ingin terlindung dari berbagai kemaksiatan, perbuatan buruk, maka kita harus melakukan berbagai ketaatan. Kita harus punya komunitas ketaatan. Carilah itu. Lakukan berbagai ketaatan, punya komunitas ketaatan. Di mana adanya komunitas ketaatan itu? Salah satunya di masjid. Kalau di masjid pasti semuanya orang-orang taat, ya. Kecuali yang mau mencuri keropak itu orang tidak taat, ya. Tapi kalau mencurinya karena kelaparan, nah itu kita yang dosa tuh, ya. Jadi kalau ada tetangga kita mencuri takjil, kenapa kamu mencuri takjil di masjid? Saya gak punya uang, saya kelaparan. Maka yang begitu mah dimaafkan tuh, tidak dipotong tangan. Yang dosa siapa? Yang dosa tetangganya.
Yang dosa keluarganya minimal. Kalau keluarganya sudah memperhatikan sama-sama begitu, yang dosa tetangganya tuh. Karena tetangganya tidak tahu bahwa ada tetangganya kelaparan gitu ya. Maka nanti pemerintah yang akan mendorong untuk itu semua agar kita saling memperhatikan. Jadi para jamaah rahimakumullah, intinya yang ingin Al-Fakir sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, mari kita di awal-awal bulan Ramadan ini bersungguh-sungguh menata aktivitas kita di bulan Ramadan agar Ramadan ini ada manfaat yang luar biasa bagi kita. Ramadan ini menjadi pelindung bagi kita. Ramadan ini menjadi peningkat amal perbuatan kita. Ramadan ini menjadi latihan untuk kita membiasakan melakukan ketaatan-ketaatan, sehingga Ramadan ini harus ada dalam persepsi kita bahwa Ramadan ini adalah waktu yang berharga, waktu yang luar biasa, waktu yang tidak boleh disia-siakan, sehingga nanti berakhir bulan Ramadan kita betul-betul berhasil sukses dari puasa Ramadan ini. Kita punya bekal untuk melakukan 11 bulan kemudian beraktivitas di dalam 1 tahun ini. Itu mungkin para jamaah rahimakumullah yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan puasa Ramadan sampai akhir 1 bulan penuh kita menjalankan puasa Ramadan. Qul qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perjalanan sebagaimana tahun ini bahwa di bulan suci Ramadan ini kita semua pertama ingin meningkatkan ibadah kita terkait dengan sholat qiyamul lail khususnya keutamaan tahajud dan statusnya dengan tarawih. Mohon penjelasan kita seperti apa, karena tarawih kalau seluruh masjid kita melaksanakan selesai sampai dengan witir. Lalu bagaimana jika seandainya katakanlah kita ingin melaksanakan sholat tahajud, apakah misalnya kita tidak witir atau seperti apa kaitannya dengan sholat itu harus seperti mohon maaf seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan sholat tahajud, Rasul mengatakan bahwa afdhalus sholat, paling utama sholat dari sholat sunnah itu adalah sholat tahajud, sholat di malam hari, sholat di sepertiga malam, di antara di waktu-waktu malam. Kalau dulu baginda Nabi itu habis sholat isya itu tidur dulu, bangun jam 12 untuk melaksanakan sholat tahajud. Dari jam 12 sampai ya subuh, Nabi yang melakukan sholat tahajud, berzikir dan sebagainya. Menjelang subuh Nabi tidur sebentar. Nabi terbangunkan nanti dengan adzan. Kalau di Makkah Madinah itu adzan itu kan 2 kali. Ada adzan pertama, ada adzan kedua. Jadi adzan pertama itu Nabi tidur, nanti terbangunkan dengan adzan yang pertama. Terbangunkan dengan adzan yang pertama, kemudian Nabi siap-siap untuk melaksanakan sholat subuh. Jadi tidur Nabi itu sejenak sebelum ya adzan subuh. Nah, Nabi itu aktivitas Nabi sholat tahajud. Sholat tahajud ini kenapa sholat yang paling utama? Karena dalam sholat tahajud itu salah satu keutamaannya ada doaun mustajabun, ada doa yang diijabah dan Allah
akan hadir langsung. Allah akan menyaksikan orang yang bertahajud itu. Jika kalau ada kesempatan diijabah doa, dikabulkan permintaan kita, pasti kita juga akan termotivasi. Kita menginginkan itu. Itu salah satu keutamaannya. Nah, di bulan Ramadan ini bagaimana? Apakah kita tahajud saja, tidak tarawih? Gitu Pak ya? Tahajud saja, tarawih. Nah, di bulan Ramadan memang ada dua. Pertama ada qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan itu adalah sholat tarawih. Yang kedua kita bisa melakukan qiyamul lail bir Ramadan, melakukan sholat malam di bulan Ramadan. Ya. Walaupun secara pahala sebetulnya kalau kita melakukan sholat tarawih maka kita sudah mendapatkan pahala qiyamul lail, pahala sholat tahajud. Sholat tahajud istilahnya qiyamul lail gitu. Tapi kalau kita mau sholat lagi ya tidak apa-apa, karena tadi kebiasaan Nabi itu yang meningkatkan sholat di bulan Ramadan itu. Bagaimana caranya? Caranya ya silahkan saja. Kita mau sholat tarawih itu witirnya dinantikan, begitu. Witirnya dinantikan, karena di dalam hadis dikatakan bahwa sholat witir itu adalah sholat paling terakhir, begitu. Nah, maka setelah witir, apakah bisa sholat lagi? Bisa sebetulnya. Ini sebetulnya dalam wilayah ya berbagai pendapat, ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada ulama yang mengatakan setelah witir itu tidak ada sholat lagi, karena witir itu adalah sholat penutup, gitu. Sholat sunnah penutup. Tapi ada ulama yang mengatakan boleh sholat lagi. Berarti sholatnya tidak ditutup dengan sholat witir. Jadi silakan kita bisa sholat lagi, sholat tahajud nanti pas bangun malam. Insya Allah itu menjadi keutamaan kita. Nah, maka kenapa para jamaah rahimakumullah terjadi perbedaan bilangan rakaat dalam tarawih itu? Karena ini melihat kebiasaan Nabi dan para sahabat. Jadi sahabat itu pasti kalau melakukan kebiasaan ada contohnya dari Nabi. Atau kalau gak ada contohnya dari Nabi, sahabat itu melakukan sebuah kebiasaan mungkin tidak ditegur oleh Nabi. Maka kalau sahabat melakukan kebiasaan tidak ditegur oleh Nabi, itu namanya adalah ketetapan dari Nabi. Ketetapan dari Nabi itu seperti hadis yang tidak diriwayatkan langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu disebutnya qaul atau sunnah takririyah disebutnya. Jadi sehingga terjadi itu melihat dulu, karena Nabi itu sholat berjamaah di masjid itu tidak selama Ramadan. Nabi sholat berjamaah itu hanya beberapa hari. Setelah itu Nabi sholat di rumah, begitu. Sehingga ada juga yang mengatakan paling utama sholat tarawih itu adalah berjamaah di rumah. Ada tuh ulama yang mengatakan begitu. Karena sholat sunnah mah utamanya di rumah. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi ada yang berpendapat juga paling utama di masjid. Kenapa? Karena ada syiar. Jadi itulah wilayah ikhtilaf gitu. Maka kalau wilayah ikhtilaf mah kita yang penting kita pegang satu pendapat, kita yakin terhadap pendapat itu. Jadi silakan nanti Bapak mau sholat tarawih, setelah sholat tarawih tahajud lagi, atau sholat tarawih tanpa witir nanti malam tahajud lagi, setelah tahajud baru sholat witir, silakan. Jadi itu bisa dilakukan. Insya Allah itu mendapatkan kebaikan, pahala yang luar biasa, apalagi dilakukan di bulan Ramadan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada pertanyaan? Ada. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, di dalam bulan suci Ramadan ini kita membutuhkan kualitas yang tergantung dari pribadi masing-masing. Di dalam sholat tarawih berjamaah, seperti Pak Ustaz katakan, ada yang 11 dan 23 rakaat.
kalau kita ada perbedaan dua metode itu 11 dan 23 rakaat. Kalau kita mengambil rakaat yang 8 plus 3 witir berarti 11, itu artinya waktunya pendek kalau memang jamaah di masjid, tapi kualitasnya tidak seperti kita berjamaah di masjid yang 23 rakaat. Kalau 23 otomatis kan waktunya kualitasnya lebih panjang. Nah, itu ada perbedaan rakaat dan kualitas kita berjamaah tarawih di masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, umpamanya kita mau mengambil rakaat yang 11 saja, tapi kita berjamaahnya datang ke masjidnya umpamanya dimulai dengan rakaat yang 13 saja. Kan dari 13 sampai 20 plus 3 jadi 8 plus 3 jadi 11. Nah, itu pemahamannya gimana Pak Ustaz? Menurut Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang terkait dengan ikhtilaf ini yang pertama, karena ikhtilaf tentunya ya sulit disamakan. Itu sulit disamakan karena masing-masing punya dalil, masing-masing punya argumen, dan kalau argumen itu bisa dipertanggungjawabkan, artinya argumennya berdasar kepada dalil yang benar, lah kita gak bisa menyalahkan orang lain karena dalilnya ada, argumennya benar gitu, kita gak bisa menyalahkan. Maka memang seharusnya ketika kita menghadapi ikhtilaf di tengah-tengah masyarakat ini harus ada yang legowo. Yang legowo ya salah satu dari kita kalau ingin disamakan gitu. Karena sholat tarawih 11 rakaat juga tidak salah, sholat tarawih 23 rakaat juga tidak salah. Kalau 23 rakaat salah, berarti yang sholat tarawih di Makkah itu salah itu semuanya. Kan di Makkah 23 rakaat, betul Bapak? 23 rakaat itu. Berarti itu salah semuanya berarti. Ya. Kalau 11 salah berarti yang 11 salah juga. Jadi gak bisa tuh saling menyalahkan. Memang ya harus diambil demi kemaslahatan. Kemaslahatan kita sebenarnya ini mau berapa sholatnya begitu. Kualitasnya seperti apa begitu. Kalau bisa disamakan. Tapi kalau tidak, sebenarnya intinya kualitas sholat itu bukan hanya di rakaat dan bacaan saja gitu. Kan kalau ketika Nabi menceritakan tentang sholat 11 rakaat itu, maka diceritakan dalam hadis itu fala tas'alu an husnihim an husniha. Jadi kalian jangan bertanya terkait dengan baiknya sholat Nabi. Maksudnya apa? Kalau bertanya khawatirnya kaget. Khawatirnya oh Nabi itu sholatnya hebat. Nah sebenarnya inti sholat itu kualitasnya bukan hanya tergantung kepada jumlah rakaat, bacaan rakaat begitu, tapi kualitas yang sebenarnya terletak kepada kekhusyuan kita. Maka itulah nanti yang menentukan begitu ya. 23 rakaat tapi tidak khusyuk, maka ya akan kalah dengan 11 rakaat tapi khusyuk. Ya, 11 rakaat tidak khusyuk akan kalah dengan 23 rakaat yang khusyuk. Maka kalau kita tidak bisa mengambil jalan tengah, ikut 11, ikut 23, maka tatalah diri kita dalam sholat itu untuk khusyuk. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu kita hanya fokus terhadap amalan sholat. Begitu. Kata Imam Al-Ghazali itu minimalnya khusyuk itu ketika kita mengatakan dalam surah Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita sadar bahwa kita itu hanya meminta pertolongan kepada Allah, hanya ibadah kepada Allah. Minimalnya ketika mengatakan itu kita sadar, ada kehusuan, ada kesadaran kita bahwa kita itu sedang ibadah kepada Allah, kita itu sedang meminta pertolongan kepada Allah, begitu. Minimal sekali itu.
Jadi kalau kita gak bisa khusyuk selama ibadahnya, minimal dalam bacaan itu, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi berarti kalau begitu nanti kita tetap sholat berjamaah di masjid, tapi kualitas khusyuk kita yang harus ditingkatkan. Karena insya Allah kalau khusyuk akan mengalahkan bilangan rokaat atau bacaan. Takutnya kan kalau dipanjang, panjang sama bacaannya nih, 2-3 mau pendek-pendek. Akhirnya ada kesombongan, ya habis, ada ria, akhirnya amalnya habis begitu. Maka kejarlah tadi kehusuan. Nah insya Allah walaupun bacaannya pendek, tapi khusyuk itu lebih hebat daripada bacaannya panjang tapi tidak khusyuk. Karena Nabi juga pernah. Ya Nabi itu suatu waktu bacaannya panjang, tapi suatu waktu bacaannya pendek juga. Makanya kenapa? Kalau kata Nabi, ketika kita sholat berjamaah itu lihat kondisi makmum, begitu. Jadi kondisi makmum bagaimana? Ini siap panjang, siap pendek gitu. Jadi pada nanti bacaan panjang makmum itu gak khusyuk berurusan. Kapan ini imam selesainya? Kapan gitu tuh. Jadi konsentrasinya ngitung jumlah rakaat saja. Baru 2 nih, baru 3. Nah, jadi gak ada khusyuknya gitu. Maka lebih baik pendek tapi khusyuk begitu. Lebih baik lagi panjang khusyuk gitu, lebih baik lagi. Tapi kalau tidak bisa ya pendek khusyuk itu lebih baik daripada panjang tidak. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ketika mau melaksanakan sholat rakaat tapi ikut berjamaahnya hitungan rakaat yang ke-13 sampai terakhir, bagaimana pendapatnya? Ya bisa saja. Bisa kita nunggu dulu, berhenti. Kan sebetulnya waktu tarawih itu tidak harus ba'da isya langsung, gitu. Kita bisa tarawih itu ya, kan tarawih itu namanya sholat tarawih itu dari kata angin segar. Jadi sholat santai, sholat sambil istirahat. Kalau dulu itu di zaman Nabi itu kadang tawaf dulu, gitu. Setelah 4 rakaat tawaf, setelah itu sholat lagi, gitu. Jadi sholat santai. Jadi bisa aja sebetulnya kita sholatnya jam 12 semuanya, nah, gitu. Ada jam 12 sholatnya. Nanti kita sholat jam 12 ya gak apa-apa. Sah-sah aja sholat tarawih. Karena waktunya itu ba'da isya. Ba'da isya itu ya panjang. Ba'da isya itu sebelum fajar. Jadi silakan aja. Jadi kalau kita milih itu berarti kita istirahat sejenak, setelah 13 kita ikut. Begitu. Insya Allah itu juga tergolong kepada yang berjamaah dalam sholat tarawih. Karena pertimbangan lain. Jadi silakan bisa ya. Yang penting ya selama tidak mengganggu stabilitas sholat tarawih yang sedang dilaksanakan, silakan. Silakan. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi pertanyaan dari Pak Iswan. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, kita penjelasannya di bulan Ramadan ini kan akan bertemu hari Senin, Kamis, atau tanggal 13, 14, 15. Di samping puasa wajib, apakah kita boleh untuk meniatkan untuk puasa sunnah untuk mendapatkan pahala tambahan? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang luar biasa nih. Saking ingin banyak amalnya. Luar biasa. Jadi di dalam satu ibadah itu harus ada satu niat. Satu ibadah satu niat. Satu aktivitas satu niat. Karena kata Rasul, innamal a'malu binniyat. Maka amal itu tergantung niatnya. Maka dalam satu ibadah, satu aktivitas harus ada niat. Maka aktivitas apa? Niat apa yang harus kita lakukan pada puasa Ramadan? Tentunya niat puasa Ramadan. Yang mana niatnya wajib dimalamkan, niatnya wajib diulang tiap malam kalau dalam madhab Imam Syafi'i. Kalau dalam madhab Imam Malik Hanafi bisa niat untuk satu bulan, gitu, 1 bulan penuh. Kemudian harus ada ditentukan puasanya puasa apa.
puasanya kapan? Maka kita niat nawaitu sauma godin, puasa besok an adai fardi syahri Ramadan, dalam melaksanakan kewajiban puasa Ramadan gitu. Itu niat kita ya. Maka insya Allah dengan niat puasa Ramadan saja, nah amalan-amalan yang tercakup dengan puasa itu insya Allah secara tidak langsung akan terbawa. Tapi jangan khawatir, karena puasa Ramadan itu akan mengalahkan pahala puasa sunnah. Puasa Ramadan itu pahalanya berapa? Gak tahu. Karena kata Allah, as-saumuli, puasa itu bagiku, wa ana ajzibi, dan akulah yang akan membalas. Jadi balasan pahala puasa itu rahasia Allah. Rahasia Allah. Kalau amal lain mah ada balasan, sholat berjamaah 27 balasannya 27 derajat gitu. Amal-amal itu pasti ada dibalaskan cantumannya, tapi Ramadan tidak. Maka ini menunjukkan bahwa balasan dari Allah itu luar biasa. Biasanya sesuatu yang dirahasiakan itu sesuatu yang istimewa, sesuatu yang luar biasa. Bahkan Allah mengatakan as-saumuli, puasa itu untukku, bukan untukmu. Artinya apa? Puasa ini memang persembahan terbaik kita untuk Allah, bukti kehambaan kita kepada Allah yang terbaik. Itu adalah puasa. Maka puasa itu akan mempengaruhi amalan yang lain gitu. Jadi insya Allah nanti juga ya akan dapat pahala yang lebih luar biasa. Maka kalau mau melakukan puasa sunnah ya nanti aja. Tunggu dulu bulan Ramadan selesai. Sekarang pokoknya bulan Ramadan. Ya nanti Syawal aja Pak Haji. Puasa Syawal ya. Jadi udah, walaupun kita lewat Senin, Kamis beberapa kali, ya udah insya Allah Ramadan ini lebih baik daripada Senin dan Kamis, ya berlipat-lipat kebaikan insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu para jamaah rahimakumullah. Ya, enggak masalah. Mari kita akhiri dengan sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majelis ini Allah senantiasa mempermudah segala urusan kita. Allahumma yassir lana umurana, Allahumma yassir lana umurana umur dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan andaikan ada yang sedang sakit di antara kita, di antara jamaah kita, di antara tetangga kita, Allah angkat sakitnya, ganti dengan kesehatan. Allahumma shfi maradana, Allahumma shfi maradana, Allahumma shfi maradal muslimin. Dan mudah-mudahan andaikan ada yang memiliki hajat, cita-cita, keinginan, Allah segera wujudkan hajat, cita-cita, keinginannya, terutama di bulan Ramadan ini. Allahumma qdi jami'a hawaijina, Allahumma qdi jami'a hawaijina. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan di bulan Ramadan ini untuk melaksanakan berbagai aktivitas ibadah. Allahumma a'inna ala siyam, Allahumma a'inna ala qiyam, Allahumma a'inna ala jami'i a'mal sholih fi Ramadan. Dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan dalam kebaikan sampai ajal menjemput kita. Kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, di tempat yang baik, dalam keadaan yang baik, dikumpulkan kembali di surganya Allah bersama orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il akibati wa su'il khatimah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir sekali di bulan Ramadan itu kata Nabi, perbanyak zikir, syahadat, istighfar, minta surga, berlindung dari neraka. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan. Banyak doa-doa itu. Yes.